Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga hari ini kalian masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Pembelajaran matematika hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Materi ini kita mengulang materi pada kelas 5. Pada kelas 5 kemarin kita sudah pernah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi pada kesempatan hari ini saya tidak terlalu banyak mengulang materi. Contoh yang pertama, 2/3 ditambah 1/4. Ini penyebutnya berbeda, sehingga tidak bisa langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 1/3 ditambah 4. Tidak boleh, itu salah. Kalau penyebutnya berbeda seperti ini, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya tadi. Kita buat dulu pernya. KPK dari 3 dan 4. Bilangan berapa yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4? Yaitu bilangan 12. Perhatikan langkah berikutnya. Dari 3 menjadi 12 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Maka yang atas juga harus dikalikan dengan 4. 2 dikali 4 8. Ganti pecahan yang kedua. Dari 4 menjadi 12 dikalikan 3. Maka angka 1 juga harus dikalikan 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Maka kita bisa menjumlahkan bagian pembilangnya. 8 ditambah 3 11. Pintar. Contoh yang nomor 2 masih sama, yaitu pecahan biasa ditambah pecahan biasa. 3/4 ditambah 2/6. Kita buat dulu pernya. KPK dari 4 dan 6 tadi adalah 12. Dari 4 menjadi 12 dikalikan 3. Maka angka 3 yang atas ini juga harus dikalikan 3. 3 dikali 3 9. Lanjut pecahan yang kedua. Dari 6 menjadi 12 dikalikan 2. Berarti angka 2 yang atas ini juga harus dikalikan 2. 2 dikali 2 4. Baru dijumlahkan. 9 ditambah 4 13. Nah, diperhatikan. Ternyata pecahan ini angkanya besar yang atas atau besar yang pembilangnya. Maka hukumnya wajib kita merubah ke dalam pecahan campuran. Kalau besar yang atas seperti ini harus diubah ke pecahan campuran. 13 dibagi 12 dapat berapa? Dapat 1/12. 12 dikali 1 12. Sehingga 13 dikurangi 12 1. Ini tadi sisanya. Sehingga jawabannya adalah 1/12. Jawabannya harus sampai pada tahap ini. Kalau sampai 13/12 saja, mohon maaf nanti nilainya saya kurangi. Harus pada bilangan yang paling sederhana. Contoh yang nomor 3, di sini ada pecahan campuran. 2 5/7 ditambah 2/4. Soal ini bisa kita selesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, terus nanti bilangan pecahan dikumpulkan dengan bilangan pecahan. Kita selesaikan dengan cara yang pertama terlebih dahulu.
Angka 2 dengan angka 2, bilangan bulat digabung dengan bilangan bulat. Ditambah, pecahannya dijadikan 1, 5/7 ditambah 2/4. Hasil penjumlahan dari bilangan bulat 2 tambah 2, 4. Ditambah, pecahannya kita hitung. KPK dari 7 dan 4, 28. Dari 7 menjadi 28 dikalikan 4, maka angka 5 ini juga harus dikalikan 4. 5 dikali 4, 20. Lanjut pecahan berikutnya. Dari 4 menjadi 28 dikalikan 7, maka 2 yang atas ini juga harus dikalikan 7. 2 dikali 7, 14. Sehingga hasilnya 4 ditambah 20 ditambah 14, 34/28. Ternyata bilangannya besar yang atas, maka pecahan ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. 34 dibagi 28 dapat berapa, Cak? 1. 1 kali 28, 28. 34 dikurangi 28, 6. Angka 1 ini kita tambahkan dengan angka 4. 4 tambah 1, 5. Terus 6/8 ini, karena atas dan bawah merupakan bilangan genap, maka bisa disederhanakan. Angka 6 dibagi 2, angka 28 juga dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 28 dibagi 2, 14. Jadi jawabannya adalah 5, 3/14. Ini tadi menggunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 5, 19 per 7. Ditambah 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 2, 10. 10/4. Baru disamakan penyebutnya. 7 dan 4 tadi KPK-nya adalah 28. Dari 7 menjadi 24 dikalikan 4, maka 19 juga harus dikalikan 4. 19 dikalikan 4, 76. Dari 4 menjadi 28 dikalikan 7, maka angka 10 juga harus dikalikan 7. 10 dikali 7, 70. 76 ditambah 70, 146. Besar yang atas. 146 dibagi 28 sama dengan 5. 28 dikali 5, 140. 146 dikurangi 140, 6. Di sini 6 dan 28 bisa disederhanakan, sama seperti cara yang pertama tadi. Hingga 5, 3/14. Contoh yang nomor 4 yaitu pengurangan bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa.
4/10 dikurangi 1/5. Kita tulis dulu pernya. Terus kita cari KPK dari 10 dan 5. KPK-nya adalah 10. Dari 10 menjadi 10 dikalikan 1, maka 4 juga dikalikan 1. 4 dikali 1 tetap 4. Dari 5 menjadi 10 dikalikan 2, maka angka 1 ini dikalikan 2. 1 dikali 2 2. Karena ini pengurangan, maka dikurangi. 4 dikurangi 2 2. Dilihat, atas dan bawah merupakan bilangan genap, maka sudah pasti bisa disederhanakan. Atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Contoh yang nomor 5 yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalau pada operasi penjumlahan tadi kita bisa menggunakan 2 cara, pada operasi pengurangan pun juga bisa kita gunakan 2 cara. Namun saya sarankan ketika operasi pengurangan lebih baik kalian menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Karena nanti bisa jadi yang bilangan bulat kamu kumpulkan dengan bilangan bulat, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Tetapi bisa jadi angka 1/3 dikurangi 1/2 nanti hasilnya tidak bisa dikurangi dah. Artinya angka yang depan lebih kecil. 4 1/3 diubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 12. 12 ditambah 1 13/3 dikurangi 2 dikali 2 4. 4 ditambah 1 5/2. Baru disamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 6. Dari 3 menjadi 6 dikalikan 2, maka angka 13 juga harus dikalikan 2. 13 dikali 2 26. Lanjut, dari 2 menjadi 6 dikalikan 3, maka angka 5 ini juga harus dikalikan 3. 5 dikali 3 15. Baru dikurangi 26 dikurangi 15 11. Besar yang atas, maka hukumnya wajib diubah menjadi pecahan campuran. 11 dibagi 6 dapat 1/6. 1 dikali 6 6. Maka 11 dikurangi 6 5. Nah, jadi jawabannya 1/5/6. Coba kalau kita gunakan cara yang pertama tadi dengan cara memisahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 4 dikurangi 2 hasilnya seharusnya 2. Tapi nyatanya pada hasil akhirnya hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini maksud saya. Ada soal yang bisa dikerjakan dengan cara yang memisahkan bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, pecahan dikurangi dengan pecahan. Tetapi ada kalanya ada soal yang tidak bisa dengan cara yang pertama tadi. Contohnya soal yang nomor 5 ini. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.